Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah romantis yang menurut saya mengalahkan drama-drama Korea, ataupun bisa dibilang lebih romantis lah ya. Kisah siapa? Yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Wow, pasti udah tau lah kawan-kawan. Nah, ini ada sepenggal kisah ceritanya, tapi menurut saya ini luar biasa, sungguh luar biasa. Jadi begini, kalau kita sehari-hari ya kan, tentang pemahaman antara istri, suami itu kan cuman sebatas hak kewajiban begitu. Tapi ada di luar daripada itu, yaitu tentang kecintaan kita sama Allah. Dan membuat semuanya itu yang tidak logika pun akan menjadi indah. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi gini, waktu itu Nabi Ibrahim bilang, "Ya Adinda," ginilah ya kan, "Ya Adinda," bilang ke istrinya Siti Hajar, "Ayo kita berhijrah," dibilang Nabi Ibrahim. Siti Hajar nggak jawab, "Kemana Kanda?" Ataupun "Mau kemana kita?" Nggak ada. Dia cuma bilang iya, dan langsung bergegas mempersiapkan semuanya, dan mereka melakukan perjalanan. Waktu itu kalau sekarang namanya Palestina, dari Palestina ke Bakkah. Bakkah itu nama dahulu Mekah. Jadi perjalanan itu kan. Nah, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Nah, perjalanan, jalan, singgahlah sebentar di rest area. Makan, minum, kayak gitulah ya, tempat istirahat kan. Kalau bahasa sekarang kan rest area. Jadi kalau mereka kan istirahat, makan, minum. Habis itu Siti Hajar itu nggak pernah nanya, "Kanda, berapa jam lagi? Ataupun kemana sebenarnya tujuan kita? Kanda, sebenarnya kita ini mau kemana? Kanda, berapa jam lagi? Kanda, aku mampir ke situlah. Kanda, kayaknya lebih enak ke sana lah." Nggak gitu dia. Dia cuma diam, ngikut suaminya gitu. Singkat cerita, melakukanlah mereka perjalanan lagi, setapak demi setapak, sampailah mereka ke sebuah gurun yang tidak ada apa-apanya. Kalau dibilang tanda-tanda kehidupan, jauh lah. Ya, kalau dibilang bahasa dusun, tempat jin ngejam, jin main band di situ lah mungkin ya. Ditaruhlah di situ, berkemahlah mereka. Mereka melakukan perjalanan bertiga, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail yang masih sangat kecil, masih bayi. Melakukan perjalanan itu bertiga. Bayangkanlah kalau kita di dalam keluarga kita melakukan suatu perjalanan dengan anak kita yang masih bayi. Naik pesawat aja kita pun rasanya sayang ya gitu. Tapi mereka enggak. Mereka tetap melakukan perjalanan. Itu padang pasir yang ditempuh, kita naik pesawat aja masih mikir bawa anak bayi, cobalah. Tapi jalanlah mereka, sampailah mereka di Bakkah, mendirikan tenda, menginap mereka. Besoknya Nabi Ibrahim bilang, "Ya Adinda, aku harus kembali ke Palestina, kalian tinggallah di sini." Wow. Nah, apa yang dilakukan Siti Hajar? Itulah pertanyaan pertama yang dia tanyakan kepada Nabi Ibrahim. "Ya Kakanda," katanya, "engkau meninggalkan kami dengan seorang bayi," katanya kan, "di tempat yang tidak ada orang, bahkan tidak ada kehidupan, dan air pun gak ada." Nabi Ibrahim dia nggak menjawab, dia palingkan wajah dan badannya sambil berjalan mau balik ke Palestina karena dia nggak kuat jawabnya. Terus dirubah pertanyaannya sama Siti Hajar. "Iya Kakanda," menolehlah Nabi Ibrahim ke belakang kan. Ditolehnya ke belakang, dia tengok istrinya dan anaknya. Terus Siti Hajar bilang, "Iya Kakanda, apakah ini perintah Allah kepadamu?" Nabi Ibrahim dengan rasa sedih dan segala macam, tapi nggak dia nampakkan, dia menganggukkan kepalanya. Lalu apa yang dibilang dengan Siti Hajar? "Kalau begitu,
berangkatlah balik. Karena apa? Karena Allah tidak akan mengecewakan kami, katanya. Wah, coba bayangkan. Jangankan uang belanja, ya kan? Ini nggak dikasih uang belanja pun udah wah mencerah entah cemana ya kan. Keluar bahasa-bahasa kebun binatang tuh kan. Padahal suaminya udah usaha, keluar semua kebun-kebun binatang tuh. Dari kalajengking sampai yang besar kan. Nah, tapi Siti Hajar enggak. Tempatnya aja nggak ada disiapkan. Air nggak ada. Nah, coba. Tapi setelah itu berangkatlah Nabi Ibrahim balik. Siti Hajar menerima apapun kejadiannya, apapun keputusannya. Bayangkan. Nah, di saat Nabi Ibrahim itu sudah kehausan, terjadilah peristiwa yang Safa Marwah, lari-lari kecil, sa'i kalau kita bilang kan. Nah, itu kawan-kawan sudah tahu semua. Begitu Nabi Ismail menghentakkan kakinya keluar mata air yang kita sebut sekarang Zam-Zam. Kumpul, mengumpul gitu kan. Itulah dibilang namanya air Zam-Zam. Dan berkat kejadian ini, jamaah haji dan jamaah umroh yang melakukan haji dan umroh pasti tahu. Di saat haji itu jutaan orang kan melakukan haji. Dan airnya cukup, air Zam-Zam cukup. Setiap hari orang bawa botol aqua, ambil, bawa pulang ke hotel, minumnya air Zam-Zam itulah. Habis itu beraktivitas lagi, asal ke masjid, ambil lagi air Zam-Zam. Dan pulang, semuanya bawa minimal 5 liter. Jutaan orang itu bawa pulang setiap tahunnya. Dan air Zam-Zamnya pas. Nah, setelah habis haji, kan ada umroh belum dibuka, tapi orang lokal bisa umroh. Nah, mereka paling ratusan, nggak sampai ribuan, tetapi air Zam-Zamnya nggak banjir. Padahal kemarin waktu haji kan banyak itu airnya itu kan. Tapi waktu umroh yang sedikit, dia pun nggak beluber. Itulah salah satu kekuasaannya, mukjizat yang kita bilang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Ismail dan Siti Hajar. Jadi di mana letak romantisnya? Yaitu dia patuh dengan suaminya luar biasa. Patuhnya dia karena Allah. Alasannya karena Allah gitu. Dan kalau kita bilang sekarang Nabi Ibrahim tidak bertanggung jawab, ya kan, meninggalkan anak dan istrinya di situ di padang pasir. Kalau sekarang udah jadi viral, hashtag lelaki tidak bertanggung jawab, pasti itu. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Dan terbukti dari keturunan Nabi Ismail banyak sekali lahir nabi-nabi yang luar biasa, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari peristiwa-peristiwa itu, Masya Allah, luar biasanya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi semuanya ada hikmahnya. Yang penting patuh dan percaya. Allah ada. Dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Mungkin sampai di sini aja kisah kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan apabila ada salah ucapan ataupun perkataan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.